Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera selalu untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman pimpinan organisasi perangkat daerah yang turut hadir pada kegiatan sore hari ini. Ini di sebelah kanan saya ada Kepala Dinas Sosial beserta beberapa perangkatnya, sekretaris, kepala bidang, staf yang menangani urusan bantuan sosial. Di sebelahnya ada kepala dinas Kominfo, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol, Pak Suwondo, jadi Pak Asmayudin. Ini nanti Pak Suwondo nanti ke depan ini akan menangani sistem yang terkait penanganan stunting. Jadi digitalisasi untuk penanganan stunting, kontrol dari ibu prevalence maupun anak-anak yang potensial stunting dan yang masuk dalam kategori stunting itu nanti kemudian akan dikontrol secara IT. Nanti tanggung jawabnya ada di Pak Kadis Kominfo. Nah, di sebelah kiri ini ada Kepala Dinas Kesehatan. Nah, ini menjadi leading sektor yang bertanggung jawab menangani permasalahan yang berhubungan dengan stunting dan ibu prevalensi stunting beserta seluruh perangkatnya yang hadir. Kemudian di sebelahnya ada Kepala Bapenda tetapi sekaligus sebagai PLT Bapeda. Nah, di sini juga bertanggung jawab untuk yang terkait dengan urusan stunting. Nah, yang saya hormati ada juga hadir ini Pak Irban ya, mewakili Inspektorat Kabupaten Buol. Tadi dari kesehatan ada Ibu Kabitnya juga ini saya lihat. Yang saya hormati Camat Tiloan beserta seluruh unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan dan jajaran staf kecamatan yang sempat hadir. Yang saya hormati teman-teman kepala desa yang juga hadir. Ibu-ibu hadirin, saudara-saudaraku yang sama saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan sore ini kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan. Kita bisa hadir di tempat ini. Ini kaitannya dengan penanganan stunting. Yang fokus kegiatannya sore ini adalah penyerahan sedikit bantuan untuk anak-anak yang potensial stunting dan ibu-ibu prevalensi. Tapi kalau saya lihat situasinya ini ibu-ibunya tidak ada yang prevalensi stunting, ini semua segar-segar, sehat-sehat. Nah, mudah-mudahan terus sehat. Nah, anak-anaknya juga ini saya lihat sehat-sehat semua ini. Nah, tadi dari laporan yang disampaikan melalui Sekretaris Dinas Sosial, ini kalau tidak salah, saya juga tadi bisi-bisi dengan Pak Camat, dari 9 desa yang ada di Kecamatan Tiloan, ini yang ada anak stuntingnya ini ada di desa, itu ada 7 desa. Nah, 7 desa dengan total keseluruhan kurang lebih 22 anak yang stunting. Nah, ini berarti ada variatif, ada yang satu desa 3, ada satu desa 5. Oh ya, saya juga lupa, saya hormati Kepala Puskesmas ya, serta ada ya Ibu Kepala Kapus ya. Nah, jadi kaitan dengan stunting. Nah, saya dari kemarin ini kecamatan yang keempat kita melakukan kunjungan kaitan dengan pembagian ini dalam bentuk bantuan. Bantuannya ini barang atau bahan makanan dan susu. Nah, sebetulnya sebaiknya tidak dalam bentuk seperti ini, harus dalam bentuk makanan jadi yang harus diberikan kepada anak-anak yang masuk dalam kategori stunting dan ibu yang masuk juga potensial stunting atau prevalent stunting. Nah, tinggal nanti kemudian ini diatur untuk pemberian makan itu melalui kerjasama antara pihak puskesmas lewat posyandu dan PKK desa juga ini kan, karena kan tadi masing-masing desa itu ada yang cuma 3, ada yang 5.
Nah, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, kita satu persepsi dulu bahwa kita harus menghilangkan stunting. Jadi ke depan stunting harus nol. Kenapa? Karena program pemerintah di dalam penanganan stunting itu adalah bagaimana mewujudkan generasi emas 2045 yang kita berharap 2 tahun 3 tahun ke depan stunting ini harus nol. Nah, kalau kita di Kabupaten Buol ini dari 11 kecamatan total anak stunting di kita itu berdasarkan data itu ada kurang lebih 937 anak stunting di luar ibu. Jadi ini cukup besar. Tadi saja di Kecamatan Momunu itu jumlah anak yang masuk dalam kategori stunting berdasarkan data yang ada itu hampir 80-an, 87-an orang anak, dan ini bukan jumlah yang sedikit. Nah, semakin banyak stunting ini berarti kegagalan kita semua, bukan hanya kegagalan pemerintah baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa, tetapi kegagalan juga seluruh masyarakat termasuk keluarga. Kenapa? Berarti kita tidak mampu untuk mengatur mulai dari kehamilan, saat memberikan asupan gizi, menjaga janin sampai dengan melahirkan, kemudian pada saat melahirkan. Tapi bukan berarti hal itu kita mencari kambing hitam, kita mau cari kesalahan, tidak. Nah, saya minta juga teman-teman baik di desa, Pak Kades, apalagi dari teman-teman di puskesmas, mungkin ada posyandunya yang datanya itu, coba kita pilah juga dulu. Ini anak-anak yang masuk dalam kategori stunting, ini dia masuk orang tuanya pada klasifikasi keluarga, kalau dulu bilang prasejahtera, jadi keluarga yang secara ekonomi masih kurang mampu, dan mana yang kira-kira ada anak-anak yang masuk kategori stunting tapi dari keluarga yang mampu. Seperti itu. Nah, di situ baru kita lihat apa problem yang terjadi sehingga anaknya harus stunting. Apakah di awal ini barangkali orang tuanya sehingga anaknya, kan stunting ini kita bicara pertumbuhan. Jadi dia dalam taraf pertumbuhan dia agak lambat. Dan harus kita mengintervensi itu, kita fokus dulu 2 tahun baduta. Jadi di bawah 2 tahun, 0 sampai 2 tahun. Itu yang harus kita dorong gizinya. Nah, sehingga asupan itu harus jelas, jangan sebulan sekali ya, ini pastilah lamban. Nah, itu kita lihat sehingga dalam kurun waktu 2 tahun tinggi ideal yang diharapkan terhadap anak itu berapa. Nah, ini tentunya intervensi pemberian minum, susu, makanan dan lain-lain, obat penambah darah dan lain-lain, itu kita lakukan di situ. Sehingga di umur 2 tahun itu dia sudah mencapai standar yang ditentukan oleh pemerintah dari sudut kesehatan, kan seperti itu. Karena kalau sudah lewat dari 2 tahun itu penanganannya berbeda dengan yang ditangani 0 sampai 2 tahun. Nah, ini juga menjadi evaluasi kita di Kabupaten Buol. Kenapa? Di Kabupaten Buol ini kita dari 2022 ke 2023 ini stunting, anak-anak kita yang masuk dalam kategori stunting bukannya berkurang tetapi bertambah, dan penambahannya itu tidak sedikit, langsung melonjak 4% dari total sebelumnya. Nah, ini luar biasa. Kita dari 12 kabupaten 1 kota di Provinsi Sulawesi Tengah, kita salah satu daerah yang lonjakan stuntingnya cukup tinggi. Nah, ini juga mungkin satu hal dipengaruhi oleh pernikahan dini. Jadi pernikahan dini, catatan Buol ini adalah salah satu daerah yang tingkat pernikahan di bawah umur itu cukup tinggi. Nah, ini kan kalau pernikahan di bawah umur, nah, mungkin dia masih umur 15 tahun, tamat SMP sudah menikah, atau 16 tahun. Mungkin ini kan secara kesehatan itu belum siap kandungannya untuk dibuahi, untuk ada janin. Nah, tetapi karena sudah pernikahan dini tidak bisa lagi ditunda untuk kehamilannya,
Nah, akhirnya di sini juga memberikan dampak anak yang lahir itu berpotensi untuk pertumbuhannya lambat. Jadi biasanya bayi lahir timbangannya kurang, ukurannya juga kurang. Nah, ini mungkin juga dipengaruhi karena si ibu juga dia masih muda, mungkin baru tamat SMP, dia belum punya pengetahuan cukup untuk bagaimana ketika hamil gizi yang harus dia asup, yang harus dia konsumsi, sehingga bayi yang dia kandung juga sehat, ibunya juga sehat, sehingga pada saat dia melahirkan ini juga anak-anak yang dia lahirkan juga tentunya sehat. Nah, ini salah satu. Nah, kita juga saya informasikan insya Allah di awal bulan Oktober nanti Pak Gubernur akan hadir di Kabupaten Buol. Ini kaitannya sekaligus dengan pencanangan stop pernikahan dini dan pencegahan stunting. Nah, olehnya itu ya saya berharap saya minta bantuan Pak Kades, Pak Camat, unsur Forkopimcam, karena penanganan stunting ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah, hanya Pemdanya, tetapi seluruh unsur terkait, Forkopimda, unsur pengusaha, swasta, anggota DPRD, itu semua harus kita libatkan seluruh masyarakat di dalam penanganan untuk pencegahan stunting dan menyelesaikan persoalan stunting yang ada. Jadi bukan berarti harus bertambah. Nah, ini apa yang kita berikan hari ini hanya bantuan. Nah, karena ini juga saya komplain sedikit sama Kadis Sosial. Sebetulnya tidak seperti ini kita berikan. Kita berikan dalam olahan jadi. Jadi kita kemarin sudah melakukan studi tiru di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang itu adalah kabupaten yang penanganan stunting terbaik satu di seluruh Indonesia. Jumlah penduduknya 1,2 juta. Luas wilayahnya hanya sedikit. Kalau kita berapa ini? 4.000 sekian kilometer persegi, dia hanya sekitar 400 kilometer. Nah, kita jumlah penduduk hanya 149.000. Kita tidak sampai 150.000 penduduk. Mereka dengan luasan yang kecil, kabupatennya, tetapi jumlah penduduknya 1,2 juta. 2 tahun kemarin jumlah angka stunting di Kabupaten Sumedang itu dari seluruh Jawa Barat, dia termasuk yang paling tinggi, mencapai 80%.
80 lebih. Tapi setelah 2 tahun dia tinggal 4%. Nah ini kenapa? Karena penanganan mereka terintegrasi dan by system. Jadi apa yang diberikan kepada anak-anak ibu-ibu prevalence itu betul-betul kontrolnya itu jalan. Nah melalui aplikasi juga. Jadi semua berjalan. Jadi kontrolnya jalan. Nah saya takut, nah ini kayak begini. Kita ada bantuan, ada telur, ada beras, ada kacang hijau, ada susu. Nah susu ini jadi jangan salah juga, ini susu diberikan untuk anak-anak yang 1 tahun ke atas. Jadi kalau ada yang stunting di bawah 1 tahun, jangan dulu dikasih susunya, tapi jangan dikasih bapaknya juga. Ini harus anak yang konsumsi ya. Telurnya juga ini harus diberikan kepada anak ya, ibu-ibu ya. Jadi bukan, karena saya khawatir nanti kalau bapaknya lagi asik minum kopi, merokok, dia mau rasa kopi susu, jangan sampai ini susu yang dipakai, karena ini enak sekali kalau dicampur di kopi ya, kan rasa manisnya itu masih bagus, pahit-pahitnya dia manisnya seimbang. Nah ini kemudian jangan sampai terjadi seperti itu. Nah kita juga kemudian saya minta dari puskesmas ini pelaporan perkembangannya ini harus jelas. Anak-anak yang kita intervensi berikan seperti ini, nah itu kira-kira pertumbuhannya bagaimana selama ini. Karena kan kalau setahu saya kita posyandunya sebulan sekali. Nah kita besok insya Allah saya mengundang semua camat, kepala desa, semua kepala puskesmas ini dengan Forkopimda secara keseluruhan, Komisi 1 juga kita undang, PKK kita undang, untuk biasa kita berbicara soal stunting dan bagaimana penanganan stunting secara terintegrasi. Mulai besok kita buka, dan selanjutnya itu nanti kita akan datangkan mentor dari Sumedang untuk memberikan pelatihan khusus kepada tenaga-tenaga kita di Buol yang akan menangani stunting. Karena kita berharap mudah-mudahan tahun ini kita bisa menurunkan stunting, paling tidak hari ini kita pada kisaran 32% kalau saya tidak salah. Nah itu harus turun paling tidak ya ke 4%. Bagaimana caranya itu? Nah saya kira kalau kita sepakat bersama-sama serius menangani ini berarti ya kita membantu untuk bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak unggul ke depan. Nah, karena jangan sampai dengan bantuan seperti ini bukan menurunkan anak-anak stunting, tapi menambah jumlah anak stunting. Kenapa? Karena orientasinya bantuan. Ini mohon maaf, saya harus sampaikan ini, karena kita kecenderungan orang Indonesia ini, orang Indonesia, jadi bukan hanya di Buol, di Sumedang pun sana itu mulai muncul hal seperti itu. Jadi ketika intervensi pemerintah memberikan makanan langsung kepada, walaupun dalam bentuk olahan jadi sudah langsung, nah itu ada kecenderungan di beberapa tempat itu stunting mulai muncul walaupun dia tidak stunting, mau juga dibilang stunting. Jadi ketika dilekatkan predikat stunting itu yang muncul rasa bangga, bukan keprihatinan. Kalau kemarin di Kabupaten Buol pertama kali ditetapkan wilayah yang stunting, kepala desanya marah-marah. Kenapa kita dibilang stunting? Tapi begitu ada bantuan muncul, rame-rame berdaftar, ini juga stunting, ini juga stunting. Jadi bukan malah kita menolak itu. Nah, olehnya penentuan stunting itu betul-betul harus berdasarkan kriteria yang jelas. Nah, tadi saya bilang dipilah antara dari keluarga yang tidak mampu dengan keluarga yang mampu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada yang orang tuanya ASN, bahkan pegawai, tapi anaknya stunting. Ini kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kalau dia pegawai, seharusnya pemenuhan gizi anaknya itu terpenuhi juga. Nah kalau dia dari keluarga tidak mampu, mungkin itu sangat rentan untuk dia anak-anaknya kena stunting. Kenapa? Untuk beli susu dia mungkin tidak mampu, mungkin memberikan makanan tambahan yang dia juga tidak mampu. Nah di sini tentunya peran pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap saudara-saudara kita yang secara ekonomi hari ini mungkin belum beruntung. Nah, sehingga
ke depan kita berharap anak walaupun dia dari keluarga yang tidak mampu, tidak harus anak-anak itu menanggung beban orang tua yang tidak mampu lantas dia juga mengkonsumsi apa adanya. Berarti dia juga kita tidak berikan hak untuk berkembang ke depan. Karena saya kira anak-anak kita ini adalah generasi penerus bangsa ke depan yang akan kemudian melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan hari ini sebagai orang tua. Nah ini olehnya saya minta ibu-ibu betul-betul kita anak-anak kita perhatikan, ya kan? Karena kalau mau lihat ini stunting, saya juga sanksi ibunya, segar-segar semua ini. Artinya kalau orang Manado bilang poco-poco, masa dia punya anak stunting kan? Nah berarti ada yang kira-kira harus menjadi perhatian khusus di kita secara bersama, sehingga penanganan stunting ini betul-betul ke depan di Kabupaten Buol, tidak terkecuali di Kecamatan Tiloan, di 7 desa yang ada itu harus nol stunting. Kenapa 2 desa yang lain bisa stunting itu tidak ada? Kenapa di desa yang 7 itu ada? Nah sebetulnya lewat dana desa juga sudah mengintervensi, itu ada aturannya untuk kita memberikan ruang untuk pembiayaan melalui dana desa. Misal cuma 3 ini sebetulnya kalau dia dari keluarga tidak mampu Pak Kades ya, mungkin kita bisa bantu, misal ada pekarangan yang bisa untuk nanam sayur, untuk khusus kita berikan kepada anak-anak yang stunting dan ibu yang kecenderungan punya potensi untuk stunting. Nah mungkin kita ada lahan sawah sedikit, kita tanam khusus varietas yang bagus yang bisa untuk, karena ada padi zinc itu yang kadang-kadang dikasih konsumsi untuk anak-anak stunting, itu cepat sekali pertumbuhannya, termasuk kelor itu cepat sekali untuk pertumbuhan anak dari sudut tinggi badan. Itu saya juga sempat kapan itu diskusi, itu bahkan sebulan dia cukup cepat berapa senti begitu, 0, berapa. Yang penting dia itu pengaruhnya sangat cepat untuk menunjang pertumbuhan anak, seperti itu. Nah, karena kita akan pilih nanti mana yang stunting itu, apakah dia stunting identik sekaligus dia gizi buruk, atau ada yang secara ukuran tinggi dia mencukupi tapi fisiknya tidak. Nah ini mungkin dia gizinya yang tidak cukup. Nah itu kita pilih lagi sehingga betul-betul penanganan itu terkontrol dan tepat sasaran. Jadi tidak, mohon maaf, saya juga minta di OPD terkait jangan hanya menggugurkan kewajiban ya. Misal ini kita harus bagi dalam anggaran bantuan sosialnya, harus ada di satu kecamatan itu, misal ini kecamatan ini jatahnya 100 bantuan sosialnya, tapi ternyata anak stunting di satu kecamatan itu hanya 20 orang. Nah sehingga harus dicukupkan datanya, harus 100, pokoknya yang mau tahu harus 100. Kenapa? Karena harus teresir semua ini bantuan, padahal kan tidak bisa seperti itu. Jadi 10 ya 10 kita bersyukur, yang sisanya kita pending, nanti kita kembalikan saja anggarannya untuk kita gunakan pada kegiatan yang lain, seperti itu. Jadi tidak ada kemudian karena begitu biayanya pasti akan bertambah. Nah mudah-mudahan ini nanti kita mulai besok sudah intens, karena penanganan stunting ini tidak boleh panas-panas tai ayam orang bilang. Jadi begitu pergi studi banding masih semangat, begitu sampai di daerah buyar semua, tidak ada apa yang dibikin. Jadi hari ini juga Pemda sudah menggelontorkan dana yang cukup besar dari tahun sebelumnya untuk penanganan stunting, karena beberapa faktor sektor yang juga saling menopang yang berkontribusi di dalam hal penurunan angka stunting dan ibu prevalence yang harus dibiayai, dan itu sudah kita lakukan. Cuma hari ini tinggal kita melakukan kontrol, evaluasi. Jadi dari bantuan juga jangan nanti berharap bantuan tiba-tiba muncul lagi stunting. Saya kira seperti, dan kita harus sepakat stunting harus nol di Kabupaten Buol. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Allahul musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.